Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam video pembelajaran matematika. Hari ini kita akan sama-sama membahas cara mudah menentukan nilai ukuran pemusatan data berkelompok. Nah, perhatikan soal-soal berikut ini ya. Yang pertama, perhatikan tabel. Di sini kita akan menentukan nilai mean dari data pada tabel tersebut ya. Masih ingat untuk rumus mean itu adalah X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI ya. Perhatikan untuk FI di sini sudah tersedia ya. Ini adalah FI. Nah, yang belum ada adalah XI. Nah, XI sendiri itu adalah titik tengah. Nah, untuk titik tengah cara mencarinya adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, posisi batas bawah ini ada yang di depan ini ya, ini batas bawah, kemudian yang di belakang ini adalah batas atas. Jadi untuk mencari titik tengah, kita tinggal menambah ujung tambah ujung dibagi 2 ya. Nah, jadi kita cari di sini XI-nya. Ini ada angka 2 sama 6, 2 tambah 6 8, 8 bagi 2 4. Nah, untuk seterusnya bisa kita lakukan cara yang sama, tapi akan lebih mudah kalau kita menambah nilai titik tengah yang pertama ini dengan panjang kelas. Nah, jadi kita hitung dulu panjang kelasnya nih. Panjang kelas 2 sampai 6. Nah, biar mudah gunakan jarinya ya. 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 5 ya. Nah, jadi ini tinggal kita tambah 4 dengan panjang kelasnya. 4 tambah 5, 9. Tambah 5, 14, tambah 5, 19, tambah 5, 24. Jadi ini adalah titik tengahnya ya. Nah, kemudian tinggal kita kali di sini FI dikali XI. Jadi nilai F-nya kita kali dengan nilai titik tengahnya ya. 2 kali 4. 2 kali 4 di sini 8, kemudian 3 kali 9 27. 4 kali 14 56. Kemudian 5 kali 19 95, 6 kali 24 114. Nah, sekarang tinggal kita total. Ini kita jumlah semua, totalnya adalah 330 ya. Kemudian untuk frekuensi juga kita total semua, kita peroleh hasilnya adalah 20. Nah, tinggal kita masukkan ke rumusnya tadi, 330 dibagi 20. Hasilnya adalah 16,5. Jadi nilai rata-rata atau meannya adalah 16,5. Nah, lanjut kita ke soal berikutnya, mencari modus ya. Ingat, kita harus menentukan dulu kelas modus ya. Kelas modus ya, kelas modus ini adalah kelas yang memiliki frekuensi paling tinggi ya. Nah, kelas yang memiliki frekuensi paling tinggi. Nah, jadi kalau berupa tabel berarti frekuensi paling tinggi berarti angka di frekuensi yang paling besar. Nah, ini ya yang paling besar 10. Jadi ini adalah kelas modus. Nah, biar memudahkan supaya kita fokus, kita tandai kelas modusnya. Ini adalah kelas modus. Ya, jadi ini adalah kelas modus. Nah, rumus modus itu adalah tepi bawah kelas modus ditambah D1. D1 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya ya. Berarti di atasnya ya. Makanya di sini biar memudahkan kita bulatin ke atas. Kemudian untuk D2-nya selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya yang ke bawah ya. Nah, kemudian dikali panjang kelas. Nah, untuk TB ini adalah batas bawah dikurang 0,5. Kita lihat batas bawahnya adalah 30. Berarti 30 dikurang 0,5. Hasilnya berarti 29,5. Ya, kemudian D1 tadi selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelum berarti 10 kurang 6. Hasilnya 4. Kemudian kalau D2-nya dengan kelas sesudah berarti 10 kurang 4 hasilnya 6. Panjang kelas kembali kita gunakan jari 30, 31, 32, 33, 34. Berarti 5 di sini ya. Nah, tinggal kita masukkan. Tadi untuk tepi bawahnya adalah 29,5. Ya, D1-nya 4. 4 tambah 6 kali panjang kelasnya 5 ya. Kita peroleh di sini hasilnya 4 tambah 6 10 dikali 5. Berarti 29,5. Ini 4 kali 5 20 bagi 10.
29,5, 20 bagi 10, 2. Berarti hasilnya adalah 31,5. Jadi modusnya adalah 31,5. Nah, lanjut soal berikutnya, menentukan median ya. Nah, sama seperti tadi kita harus tahu dulu menentukan letak kelas median. Nah, untuk mengetahui letak kelas median kita harus mencari FK-nya dulu. Ya, FK ini adalah frekuensi kumulatif. Nah, caranya dengan menambahkan frekuensinya ya. Di sini 2. Nah, 2 tambah 3 ini 5, tambah 4 9, tambah 5 14, tambah 6 20. Nah, ujungnya ini harus sama dengan total frekuensi ya. Nah, kemudian baru kita bisa menentukan letak kelas median ya. Median itu terletak pada kelas ya setengah n. Nah, terletak pada data ke setengah n ya. Ini pada data setengah n. Jadi kita hitung dulu setengah n. N-nya totalnya ada 20, berarti setengah kali 20 hasilnya 10. Nah, 10 ini kita carinya di FK ya, FK yang mana yang 10 ini masuk di FK-nya ya. Perhatikan di sini angkanya ya, berarti 10 masuk di 14 ya. Nah, jadi inilah kelas median ya, sama kayak tadi kita kasih tanda biar kita bisa fokus. Ini kelas mediannya. Nah, apa rumus median? Ya, TB ditambah setengah N dikurang FK, nih frekuensi kumulatif di atas kelas median ya. Kemudian dibagi F kali P. Nah, untuk TB-nya perhatikan ini 17, berarti 17 dikurang 0,5 berarti 16,5. Kemudian setengah N tadi sudah kita peroleh, setengah N-nya 10 ya. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas median yang di atasnya berarti 9. Nah, untuk P di sini panjang kelas, gunakan jarinya 17, 18, 19, 20, 21 berarti 5. Kemudian terakhir F-nya, ini F-nya ya, frekuensinya 5. Nah, tinggal kita masukkan semua itemnya. TB-nya 16,5, F setengah N-nya 10, kemudian dikurang 9 dibagi 5 dikali 5 ya, 10 kurang 9 1 per 5 dikali 5 hasilnya 16,5. Nah, ini 5 bagi 5 habis ya 1 ya, jadi sisa 1. 16,5 tambah 1 hasilnya adalah 17,5. Jadi ini adalah mediannya. Nah, untuk soal menentukan ukuran pemusatan data tidak selalu bentuknya tabel ya. Nah, biasanya soalnya juga bisa berbentuk histogram. Nah, perhatikan di sini ya. Untuk histogram sendiri biasanya di soal itu bervariasi bagian bawahnya ya. Jadi ada yang bentuknya seperti ini bentuk interval. Nah, kalau bentuk interval seperti ini berarti hampir sama seperti tabel ya. Tapi ada juga nanti bentuknya yang seperti ini. Nah, seperti ini dia berada di posisi tengah. Nah, kalau berada di posisi tengah seperti ini berarti ini adalah titik tengah ya. Kemudian ada bentuknya seperti ini. Kalau seperti ini adalah tepi bawah dan tepi atas ya. Jadi nanti berbeda penggunaannya. Nah, kita kembali ke soal tadi. Nah, ini adalah interval, berarti penggunaannya sama seperti tabel. Nah, kemudian di sini angka-angka yang ada pada batang ini adalah frekuensinya ya. Nah, di sini soalnya diminta menentukan nilai mean. Tadi untuk nilai mean rumusnya adalah X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Nah, jadi kita di sini mencari titik tengahnya dulu ya. Kemudian dikali dengan frekuensinya, kemudian ditotal, kemudian frekuensinya juga ditotal, nanti dibagi ya. Nah, sekarang kita akan mencari titik tengah dari kelas interval yang tersedia ya. Kita bisa langsung tulis di sini. Titik tengahnya 71 tambah 75 bagi 2 ya. Berarti 73 ya, ini titik tengahnya. Kemudian 76 tambah 80 bagi 2 ya, hasilnya adalah 78 ya, begitu seterusnya. Atau bisa juga kita seperti tadi cukup mencari satu saja 73. Nah, kemudian sisanya nanti kita tambah dengan panjang kelas
Ya, hitung dulu panjang kelas dari 71 sampai 75, gunakan jarinya 71, 72, 73, 74, 75 ya. Berarti 5 ya. Berarti 73 ditambah 5 di sini 78, kemudian ditambah 5 83, ditambah 5 lagi 88, tambah 5 lagi 93, tambah 5 lagi 98. Jadi ini titik tengahnya. Kemudian FI-nya bisa kita tuliskan di sini. Ini 2, 4, 11, 13, 7, 3. Nah, sekarang kita kali. FI dikali XI ya. Kita kali 73 kali 2, 78 kali 4 dan seterusnya ya. Nah, 73 kali 2 ini adalah 146. Kemudian 78 kali 4 312. 83 kali 11 913. Kemudian 88 kali 13 1144. 93 kali 7 651. 98 kali 3 294 ya. Nah, kemudian ini kita total nih ya. Kita total FI XI nya. Ini kita tambah ya. Nah, hasilnya adalah 3460 ya. Nah, kemudian FI-nya juga kita total ya, 2 tambah 4 tambah 11 tambah 13 tambah 7 tambah 3, totalnya adalah 40. Nah, tinggal kita masukkan di sini sigma FI XI-nya adalah 3460. Nah, kita bagi 40, hasilnya adalah 86,5. Nah, jadi rata-ratanya adalah 86,5. Nah, di sini menentukan modus ya. Nah, untuk modus tadi terletak pada kelas yang memiliki frekuensi paling tinggi. Nah, kalau berupa diagram seperti ini berarti ditunjuk pada batang yang paling tinggi. Nah, perhatikan di sini batang paling tinggi ini ya. Berarti ini adalah kelas modusnya. Nah, sama kayak tadi, biar kita fokus ya, kita tandain seperti ini. Nah, kemudian kita bulatin ke bawah atau ke depan ya, maksudnya bulatin ke depan. Ini adalah untuk mencari D1 nya, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelum. Kemudian ke belakang ini untuk mencari D2 nya, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudah ya. Jadi nanti kita peroleh D1 nya 21 dikurang 12, hasilnya adalah 9. Kemudian D2 nya 21 kurang 6, hasilnya adalah 15. Kemudian untuk menentukan tepi bawahnya, perhatikan tepi bawahnya kan berada di sini ya posisinya ya. Dia ada di tengah antara 72 dan 77. Berarti untuk tepi bawahnya kita tinggal tambah 72 ditambah 77 dibagi 2. Nah, jadi kalau ketemu soal seperti ini di mana bagian bawahnya adalah titik tengah, maka untuk mencari tepi bawahnya kita lihat posisinya ya, dia ada di tengah antara 72 dan 77. Berarti tinggal kita tambah, kita bagi 2 ya. Kita peroleh di sini tepi bawahnya itu adalah 74,5 ya. 72 tambah 77 dibagi 2. Nah, kemudian untuk panjang kelasnya ya, panjang kelasnya tinggal kita cari selisihnya ya. Kita cari selisih antara 77 dikurang 72 ya, selisihnya adalah 5, sehingga kita masukkan ke modusnya TB ditambah D1 tambah D2 dikali P. TB nya 74,5, D1 nya 9 ditambah 15 dikali P nya tadi 5 ya. Hasilnya 74,5 tambah 9 kali 5 45, 9 tambah 15 ini adalah 24. Hasilnya 74,5, 45 dibagi 24 1,875 ya. Kita tambah, totalnya 76,375 ya. Jadi ini adalah modus dari histogram ini ya. Nah, lanjut ke soal berikutnya nih, mencari median. Nah, lihat di sini posisi bagian bawahnya ini bentuknya seperti ini ya. Kalau bentuk seperti ini adalah
tepi bawah dan tepi atas ya. Nah, untuk memudahkan kalian ya, kita tidak perlu mengubah gambar seperti ini menjadi tabel ya. Cukup kita perhatikan di sini kita urutkan batangnya. Ini batang 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini menunjukkan kelasnya ya. Jadi bisa kita tulis di sini kelasnya. Kelas 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian di sini frekuensinya ada 6, 10, 20, 15 dan 9. Nah, sama tadi untuk mencari median kita perlu FK ya. 6 tambah 10 16 tambah 20 36 tambah 15 51 tambah 9 60 ya. Median ini terletak pada data ke setengah n. Berarti setengah kali 60 hasilnya 30. Nah, lihat posisi 30 ada di mana? Nah, ada di 36 ya. Jadi ini adalah kelas mediannya. Nah, berarti median pada batang ketiga ya. Jadi ini adalah kelas median. Nah, tinggal kita ambil data di kelas mediannya apa saja. Nah, ini adalah tepi bawahnya ya. Ini tepi bawah. Kemudian ini frekuensinya ya. Kemudian ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Dan terakhir untuk panjang kelas kita tinggal cari selisih tepi atas dan tepi bawah ya. Jadi panjang kelasnya 79,5 dikurang 69,5 ya, 10 ya. Nah, tadi tepi bawahnya ini, frekuensinya ini ya, FK sebelumnya 16 ya. Tinggal masukkan ke rumus median, TB ditambah setengah N dikurang FK dibagi F kali P. TB nya 69,5, setengah N 30, FK sebelum 16, F nya 20, P nya 10 ya. Jadi 69,5 ditambah 30 kurang 16 14 ya. 14 kali 10 140 bagi 20. 69,5 ini 140 bagi 27 ya. Tinggal kita tambah hasilnya 76,5. Inilah mediannya ya. Nah, demikian penjelasan Ibu, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada salah dan hilaf. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.